Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu Menpan RB resmi umumkan urutan kelulusan honorer pada seleksi P3K tahap 2. Kami ucapkan selamat kepada 3 kategori pelamar yang paling beruntung. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Urutan kelulusan honorer yang mendaftar seleksi P3K tahap 2 telah ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Selamat, ada 3 kategori honorer yang paling beruntung pada seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan siaran pers terbaru nomor 003-BKN-I-2025 terkait kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi pegawai non-ASN dalam database BKN. Dalam siaran pers BKN tertulis bahwa pemerintah kembali menerbitkan ketentuan tambahan yang bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Aturan kriteria pelamar yang bisa mendaftar P3K tahap 2 tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Khususnya dalam diktum pertama dijelaskan bahwa kriteria tambahan bagi honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 khususnya bagi mereka yang terdaftar dalam data pangkalan BKN atau honorer yang terdaftar di database BKN. Ada 4 kategori pelamar yang bisa mendaftar, yaitu 1. Tenaga honorer atau pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kedua, tenaga honorer atau pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi CPNS 2024. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer atau pelamar yang memenuhi syarat atau MS pada seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 1. Kemudian yang keempat, tenaga honorer atau pelamar yang belum mendaftar sama sekali di seleksi
CASN atau seleksi P3K maupun PNS tahun anggaran 2024. Adapun urutan kelulusan honorer atau urutan prioritas kelulusan honorer dalam seleksi P3K tahap 2 telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 khususnya diktum ke-8. Tertulis bahwa jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan unit penempatan yang berbeda. Urutan prioritas kelulusan honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 adalah sebagai berikut. Urutan yang pertama diduduki oleh pelamar prioritas. Kemudian yang kedua yaitu XTHK 2 atau honorer K2. Selanjutnya yang ketiga yaitu pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintahan. Kemudian yang keempat, pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit atau minimal 2 tahun berturut-turut tanpa putus sampai saat ini. Kemudian yang kelima yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG. Berdasarkan urutan kelulusan honorer dalam seleksi P3K tahap 2 bisa dipastikan ada 3 kategori pelamar yang lebih diprioritaskan. Kategori pelamar yang dimaksud adalah pelamar prioritas, kemudian XTHK 2 dan honorer yang terdata di dalam database BKN. Hal ini sesuai dengan komitmen dari pemerintah untuk melakukan penataan terhadap tenaga honorer tertuang terutama bagi mereka yang terdata dalam pangkalan data BKN. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di BKN dan lulusan PPG bisa lolos seleksi P3K jika masih ada formasi yang kosong dan belum terisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.